Halo semua, pasti beberapa dari kalian pernah minum obat anti jamur atau vitamin atau bahkan obat pereda nyeri kan? Kalian kepo nggak sih bagaimana proses pembuatan obat-obat tersebut? Apakah suatu obat tersebut memiliki proses yang singkat dalam pembuatannya? Bersiap-siaplah karena kali ini kita akan belajar salah satu metode pembuatan tablet, yaitu granulasi basah. Let's go! Granulasi basah adalah metode pembuatan tablet dengan adanya penggranulan zat aktif pada awal prosesnya. Granul adalah gumpalan dari partikel-partikel yang ukurannya lebih kecil. Granulasi dilakukan karena zat aktif yang akan dibuat menjadi bentuk tablet tidak memiliki sifat alir dan kompresibilitas yang baik. Basah di sini berarti kita menggunakan cairan sebagai media pengikat zat aktif, sehingga dapat menjadi granul. Kemudian akan dilakukan proses pengeringan dengan suhu tinggi. Jadi, bahan aktif yang mengalami proses granulasi harus tahan pemanasan dan tahan terhadap cairan pelarut. Kami akan membuat tablet grisofulvin dengan metode granulasi basah. Kelompok kami terdiri dari Fauzan, Verina, Helen, dan Immanuela. Tablet yang akan kami buat adalah tablet Gryffindor. Bukan yang itu, melainkan Gryffindor grisofulvin 500 mg sebagai obat anti jamur. Proses pembuatan tablet dimulai dengan membandingkan tablet grisofulvin dari perusahaan lain. Grisofulvin 500 mg yang diproduksi oleh Brown & Brook UK Ltd memiliki diameter 12 mm dan ketebalan 3,5 mm. Dengan titik leleh 220 derajat Celcius, berat molekul 352,8 gram per mol dan praktis tidak larut dalam air. Tablet grisofulvin mengandung grisofulvin C17H17ClO6 tidak kurang dari 90,0% dan tidak lebih dari 115,0% dari jumlah yang tertera pada etiket. Grisofulvin sebagai golongan obat anti jamur bekerja untuk mengobati infeksi jamur. Singkatnya, grisofulvin akan mengobati dengan cara mengendap di sel keratin yang ada di permukaan kulit, sehingga mencegah sel jamur berkembang biak dan menyerang kulit. Grisofulvin dapat mengatasi infeksi jamur oleh Tinea barbae, Tinea carpitis, Tinea corporis, Tinea cruris, Tinea pedis, bahkan Tinea unguium. Grisofulvin diberikan kepada pasien dengan rute administrasi oral. Berikut adalah komposisi tablet grisofulvin yang diproduksi oleh Brown & Brook UK Ltd. Sekarang kita akan lanjut ke QTPP dari tablet Gryffindor. Gryffindor dibuat dalam bentuk sediaan tablet karena tablet berada pada bentuk yang kering sehingga relatif lebih stabil dibandingkan dengan sediaan semi padat dan cair. Selain itu, tablet memiliki bentuk yang kecil serta ringan sehingga mudah untuk dibawa juga digunakan. Setiap tablet Gryffindor mengandung 500 mg grisofulvin dengan acuan bahwa dosis dewasa adalah 500-1000 mg setiap harinya. Dosis dapat diberikan sebagai dosis harian tunggal atau dapat diberikan 2 kali sehari. Mari kita berlanjut ke bagian CQA, yaitu Control Quality Attributes dari tablet Gryffindor. Tablet Gryffindor yang diproduksi oleh perusahaan kami, yaitu PT Hogwarts Pharmaceutical, akan dibuat dengan bentuk bulat biconvex dengan diameter 13 mm dan ketebalan 3,5 mm. Serta terdapat beberapa detail lain seperti identification, content uniformity,
degradation product, dan microbial limit yang dapat kalian baca sendiri pada sisi kiri video ini. Karena kalau disebutkan semua, durasi video ini akan panjang sekali. Tablet yang akan kami produksi memiliki target bobot 800 mg. Formula yang kami gunakan didasarkan pada buku Handbook of Pharmaceutical Manufacturing karya Niazi dengan pengubahan pada magnesium stearat sebagai bahan pelicin yang kami ganti dengan kalsium stearat. Bagian ini adalah perhitungan bobot setiap bahan yang digunakan dalam pembuatan tablet kami. Perhitungan ini dibuat dengan menggunakan referensi dari buku Handbook of Pharmaceutical Excipients karya Rowe. Sekarang kita akan menuju ke proses pembuatan atau manufacturing process development. Tablet Gryffindor dibuat sebagai bentuk tablet dengan metode granulasi basah karena sifat kompaktibilitas yang kurang baik dan bahan aktif yaitu glyceofulvin beserta excipient yang digunakan tahan terhadap suhu tinggi. Bahan-bahan yang kami gunakan dalam pembuatan tablet ini adalah glyceofulvin sebagai bahan aktif, Polydon VA64 sebagai bahan pengikat, Polydon CL sebagai bahan penghancur, dimethylformamid sebagai bahan pembasah dalam pembuatan granul, lactose monohydrate sebagai bahan pengisi, kalsium stearat sebagai bahan pelicin, dan colloidal silicon dioxide sebagai bahan penghancur. Pertama, kita akan melakukan beberapa uji seperti uji fluiditas, uji pengetapan, uji kompatibilitas, uji kompresibilitas, dan uji lubrikasi pada setiap bahan yang digunakan. Kedua, dilakukan penimbangan setiap bahan dengan neraca analitik hingga didapatkan bobot yang sesuai agar dapat menghasilkan tablet dengan bobot 800 mg. Ketiga, dilakukan proses pencampuran awal yaitu proses pencampuran bahan aktif, bahan pengisi, dan bahan pengikat. Keempat, dilakukan proses paling krusial dalam pembuatan tablet ini yaitu proses penggranulan dengan metode granulasi basah. Proses ini akan membuat serbuk menjadi granul yang mempunyai ukuran lebih besar dari sebelumnya sehingga dapat membentuk massa yang lebih kompak. Kelima, dilakukan proses pengayakan basah pada granul yang sudah dibuat agar didapatkan granul sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Kalian pasti tidak mau tablet yang kalian konsumsi dalam kondisi basah, kan? Oleh karena itu, diperlukan proses keenam yaitu proses pengeringan granul menggunakan oven. Sekarang, lanjut ke langkah ketujuh yaitu pengayakan granul yang sudah kering agar didapatkan granul dengan ukuran yang sesuai dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu pencampuran akhir dengan mesin low shear mixing antara granul dengan bahan penghancur dan pelicin yang sebelumnya sudah diayak. Kesembilan, campuran yang sudah terbentuk akan dikempa menjadi tablet sesuai dengan desain yang telah dibuat. Langkah ke-10 yaitu melakukan evaluasi dari tablet yang sudah dikempa, yaitu uji keseragaman ukuran tablet, uji keseragaman bobot tablet, uji kekerasan tablet, uji kerapuhan tablet, dan uji waktu hancur tablet. Kemudian, dilakukan pengemasan primer tablet dengan bantuan mesin pembuat strip tablet. Langkah ke-12 yaitu melakukan pengemasan sekunder dengan bantuan mesin pembuat karton box. Hingga akhirnya, tablet Gryffindor Glyceofulvin menjadi obat yang layak dipasarkan dan dikonsumsi oleh pasien. Kemasan primer tablet Gryffindor berbentuk strip dengan bahan dasar aluminium foil, polietilen, dan selofan dengan ukuran 15 x 5 cm karena memuat 10 tablet dalam satu stripnya. Kemudian untuk pengemasan sekunder, PT Hogwarts Pharmaceutical memilih karton box berbahan dasar kertas ivory glossy dengan ukuran 16 x 6
kali 5 cm yang akan memuat 10 strip tablet dalam satu box. Penyimpanan tablet Gryffindor Griseo Fulfin harus di dalam wadah tertutup rapat dan tidak tembus cahaya, terlindung dari sinar matahari langsung dan proses pembekuan. Jangan disimpan pada suhu di atas 25 derajat Celcius. Jika obat telah kadaluarsa, buanglah sesuai petunjuknya. Tanggal kadaluarsa akan tertera pada bagian kemasan. Nah, begitulah proses pembuatannya. Untuk menghasilkan satu buah tablet yang nantinya akan diminum, membutuhkan proses yang amat sangat panjang dan lama. Terlebihnya, proses dengan metode granulasi basah yang membutuhkan bahan pembuatan lebih banyak dan proses lebih panjang dibandingkan metode kempal langsung ataupun granulasi kering. Tapi nih, semua itu dilakukan demi menghasilkan obat yang baik, aman, dan tentunya manjur untuk kita konsumsi. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.